Dunia dibuat tercengang oleh kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh pasukan Komandan Garda Revolusi Iran yang mengejar para antek-antek Zionis seperti memburu tikus-tikus yang tersembunyi di sarangnya. Perumpamaan ini sepertinya sangat tepat, apalagi setelah misil-misil milik Iran berhasil menjatuhkan pesawat tempur terkenal milik Israel hingga 3 kali berturut-turut. Kekuatan F-35, pesawat buatan Lockheed Martin asal Amerika Serikat, ternyata tidak cukup untuk menunjukkan keunggulannya di Timur Tengah. Hanya sehari setelah Israel mengirimkan tantangan perang dengan serangan besar-besaran di Natanz, Isfahan, dan Fordow, Teheran merespon dengan cara yang mengejutkan dan di luar perkiraan siapapun. 3 pesawat tempur Israel, bahkan ada yang menyebutkan hingga 10 unit, berhasil ditembak jatuh dalam konfrontasi udara. Gambar-gambar pesawat tempur yang tergeletak seperti besi tua dan tak bernilai, meskipun harganya mencapai 82 hingga 110 juta dolar atau sekitar 1,3 hingga 1,7 triliun rupiah, telah menyebar luas di media sosial dan pemberitaan. Namun, kami tidak dapat mengonfirmasi keabsahan gambar-gambar tersebut. Menurut laporan dari kantor berita pemerintah IRNA, pesawat ketiga hancur pada hari Sabtu. Pilotnya berhasil keluar dari pesawat dengan ejection seat, namun langsung ditangkap oleh pasukan komando Iran. Laporan ini juga diperkuat dengan unggahan dari media pemerintah di platform X yang mengabarkan bahwa pilot tersebut kini berada dalam tahanan militer. Sebelumnya, kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran melaporkan bahwa 2 pesawat tempur Israel ditembak jatuh saat menyerang wilayah udara Iran. Mereka bahkan mengungkapkan bahwa salah satu pilot yang ditangkap adalah seorang wanita yang diduga merupakan bagian dari skuadron elit Angkatan Udara Israel. Padahal, seperti yang kita tahu, F-35 bukanlah pesawat biasa. Jet tempur ini membawa label Next Gen Fighter, dilengkapi dengan teknologi radar cross-section rendah, sensor fusion, dan peperangan elektronik adaptif yang memungkinkan pilotnya mendeteksi musuh tanpa terlihat sedikit pun. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin Iran bisa menjatuhkan jet sekelas F-35? Jawabannya mungkin terletak pada sistem pertahanan udara mereka yang kini semakin mengesankan. Iran mengklaim telah mengintegrasi radar jarak jauh, termasuk sistem Bavar 373 yang dipandang sebagai tandingan lokal dari sistem S-300 Rusia. Sistem ini dilengkapi dengan rudal Sayad 4. Bavar 373 dilengkapi dengan radar Phased Array Aktif yang disebut Barrage 4, yang mampu melacak target dengan penampang radar rendah bahkan di bawah 0,005 meter persegi, kriteria yang masuk dalam kategori stealth. Namun, kekuatan utama Bavar 373 bukan hanya terletak pada radarnya. Yang membuat Israel sekarang merasa gelisah adalah rudal Sayad 4, rudal jarak jauh berbasis darat ke udara yang mampu menghantam target hingga sejauh 300 km. Terbang dengan kecepatan supersonik dan dipandu oleh sistem navigasi inersia yang dilengkapi dengan radar aktif di fase terminal. Juru bicara militer Iran dalam pernyataannya kepada IRNA menyebutkan momen ini sebagai tonggak sejarah, mengatakan bahwa mereka berhasil menembak jatuh pesawat tempur generasi kelima milik rezim Zionis. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh sumber militer kepada media Tasnim yang menyebut penembakan ini sebagai bukti bahwa Iran tidak hanya mampu bertahan, tapi juga mampu membalas. Namun seperti biasanya, negara yang menggunakan lambang bintang Daud ini enggan mengakui berita yang merugikan atau merendahkan mereka. Bantahan demi bantahan terus disampaikan, namun seluruh dunia tahu bahwa ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Satu hal lagi yang membuat dunia tercengang adalah kegagalan sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap tak tertembus, Iron Dome. Mengapa? Karena di tengah klaim kebesarannya, sebuah serangan besar dikabarkan berhasil menembus jantung pertahanan Israel, kompleks Kiryat di Tel Aviv yang bisa dibilang adalah pentagonnya negara Zionis, sebuah kegagalan yang mengguncang citra kebal Israel.
Iron Dome selama ini dipuji sebagai tameng baja Israel yang mampu mencegat roket dan rudal yang datang dari musuh. Namun, laporan dari Times of India dengan tegas menyatakan bahwa dalam serangan balasan Iran, sistem kebanggaan itu gagal total dalam melindungi kompleks militer paling strategis di Tel Aviv. Ini bukan kegagalan biasa, ini adalah pukulan telak terhadap kredibilitas sebuah sistem yang menghabiskan miliaran dolar dan menjadi simbol utama keamanan nasional dari Israel. Video yang beredar luas di media sosial bahkan diklaim telah diverifikasi oleh The New York Times, menunjukkan momen mengerikan saat rudal Iran mendarat tepat di area yang sangat dijaga itu. Gambar-gambar tersebut menunjukkan kerusakan yang cukup signifikan. Bayangkan, sebuah kompleks yang dirancang untuk menjadi benteng terkuat Israel, tempat pengambilan keputusan militer yang vital, justru menjadi sasaran yang mudah dihancurkan. Inilah pesan yang sangat jelas, bahkan brutal dari Teheran. Tidak ada tempat yang benar-benar aman dari jangkauan mereka. Bahkan, pusat komando militer yang paling terlindungi sekalipun. Kegagalan Iron Dome untuk melindungi Kiryat bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga pukulan psikologis dan strategis yang mendalam. Tidak puas hanya dengan menjatuhkan jet tempur bernilai ratusan juta dolar, pasukan pertahanan udara Teheran juga mengklaim berhasil mencegat dan menembak jatuh beberapa pesawat nirawak atau drone yang diduga milik Israel. Jika klaim ini terbukti benar, insiden ini bukan hanya sekadar pelanggaran wilayah, melainkan bisa menjadi indikasi bahwa permainan intelijen tingkat tinggi semakin intens. Laporan awal dari media pemerintah Iran menyebutkan bahwa insiden ini terjadi di wilayah Salmas yang terletak dekat dengan perbatasan Turki. Lokasi ini menarik, mengingat kebanyakan gesekan langsung antara Iran dan Israel biasanya terjadi di Suriah atau di wilayah perairan. Mengapa drone-drone ini bisa beroperasi begitu jauh di barat laut? Media Iran segera menuduh misi mata-mata sebagai motif utama. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa drone tersebut berhasil dipukul mundur setelah memasuki wilayah udara Iran. Namun, hingga saat ini belum ada bukti visual atau konfirmasi resmi yang lebih rinci yang dirilis oleh Teheran. Jika klaim Iran terbukti, insiden ini jelas lebih dari sekadar pelanggaran udara biasa. Ini bisa menjadi sinyal bahwa Israel telah memperluas area operasi intelijennya, bahkan hingga ke wilayah yang sebelumnya tidak terlalu menjadi fokus. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang mereka cari di Salmas? Apakah ada target spesifik, infrastruktur militer baru, atau mungkin pergerakan aktivitas nuklir yang ingin dipantau? Meskipun belum ada penjelasan pasti mengenai jenis drone yang jatuh, jika dilihat dari daftar alutsista yang dimiliki Israel, kemungkinan besar drone tersebut adalah Hermes 450 atau Hermes 900. Jika yang jatuh itu adalah Hermes 450, Iran berarti berhadapan dengan pesawat pengintai taktis yang sudah teruji. Drone ini berukuran sedang dan dirancang untuk penerbangan jarak jauh. Bayangkan, sebuah mata di langit yang bisa terbang lebih dari 20 jam, bahkan bisa diperpanjang hingga 30 jam, mengawasi target dari ketinggian sekitar 5,5 km. Hermes 450 bukan sekadar terbang, dengan kemampuan membawa beban hingga 180 kg, drone ini bisa dilengkapi dengan berbagai perangkat canggih. Kamera siang malam, radar yang bisa menembus awan atau mendeteksi pergerakan di darat, hingga alat untuk mendengarkan komunikasi musuh. Namun, jika yang jatuh itu adalah Hermes 900, ceritanya sedikit berbeda. Ini adalah versi yang lebih besar dan lebih canggih. Peningkatan signifikan dari pendahulunya. Hermes 900 dapat terbang lebih dari 30 jam non-stop, menjadikannya spesialis dalam pengawasan ultra panjang. Ketinggian operasionalnya juga superior, mencapai 9,1 km, membuatnya lebih sulit dideteksi dan lebih aman dari ancaman darat. Dengan kapasitas angkut muatan hingga 300 kg, Hermes 900 dapat membawa sensor yang lebih lengkap dan mutakhir. Berbeda dengan klaim-klaim yang disampaikan oleh pemerintah, media terkemuka setempat Times of Israel melaporkan kejadian sebenarnya tentang ketakutan luar biasa yang dirasakan oleh jutaan warga Israel, mulai dari Tel Aviv yang metropolitan hingga Ramat Gan dan Rishon LeZion yang padat. Bukan lagi suara sirene dari jauh,
melainkan raungan tanda bahaya yang membekukan darah. Diikuti oleh dentuman-dentuman keras yang mengguncang tanah. Mereka berlarian panik, bergegas mencari perlindungan di ruang aman dan bunker. Itu adalah momen ketika kehidupan normal terhenti, digantikan oleh naluri bertahan hidup. Meski Iron Dome berusaha keras dan IDF mengklaim bahwa sebagian besar rudal berhasil dicegat, laporan yang ada justru menunjukkan hal sebaliknya. Rudal-rudal dengan hulu ledak besar itu berhasil menembus pertahanan, tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi menghantam langsung permukiman. Visual yang beredar menunjukkan kerusakan yang nyata, rumah-rumah yang hancur, atap-atap yang ambruk, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan di depan mata warga.